Hai, apa kabar kamu hari ini? Lagi di jalan? Atau lagi rebahan? Atau malah lagi overthinking sendirian di kamar? Sekarang, bayangin kita lagi duduk bareng, cuma berdua, ngobrol santai, kayak temen yang bisa dengerin tanpa harus dijudge. Oh iya, kalau kamu punya cerita juga, jangan ragu buat tulis di kolom komentar nanti ya. Siapa tahu ceritamu bisa kita bahas bareng di episode berikutnya. Karena aku yakin setiap orang pasti punya cerita. Dan di sini aku pengen jadi ruang aman buat kamu bisa cerita. Jadi, ceritakan padaku. Hari ini aku pengen bahas sesuatu yang kayaknya hampir semua orang umur 20-an pernah ngalamin atau lagi ada di fase itu sekarang. Ya, itu tentang quarter life crisis. Hidup kok gini sih? Baru masuk kepala 2, baru belajar mandiri, tapi kok kepala udah berat banget ya? Harus kerja, harus nikah, harus sukses, harus punya ini, itu. Padahal diri sendiri aja masih bingung sebenarnya mau kemana. Rasanya kayak jalan di terowongan panjang, gelap, dan kita nggak tahu ujungnya di mana. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak semua orang di sekelilingmu udah nemu jalannya masing-masing? Ada yang udah kerja mapan, ada yang nikah duluan, ada juga yang keliling dunia dengan kerjaan keren. Dan kamu masih bengong, nanya ke diri sendiri, aku mau jadi apa sih sebenarnya? Itu tuh yang bikin kepala makin mumet. Tekanan juga sering datang dari sekitar. Dari keluarga yang tiba-tiba suka nanya, kapan kerja tetap? Atau kapan nikah? Padahal kadang kita sendiri masih bingung harus gimana. Dari teman-teman juga, ada yang kelihatan udah sukses banget di media sosial. Foto-foto traveling, pamer kerjaan, atau nikah dengan pesta megah. Kita yang lihat suka mikir, kok hidup orang lain gampang banget ya? Kenapa aku stuck di sini-sini saja? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya mereka rasain di balik layar. Quarter life crisis ini sering bikin kita cemas. Tidur malam jadi nggak tenang, malam-malam malah kepikiran, besok aku harus jadi apa? Sebenarnya tujuan hidupku apa? Dan anehnya, semakin kita mikir, jawabannya nggak muncul-muncul. Yang ada malah perasaan kosong, campur penuh di kepala, insecure, cemas, ngerasa nggak cukup meski udah berusaha. Aku sendiri pernah ngerasain itu. Rasanya kayak hidup ini nggak sesuai ekspektasi. Kayak seharusnya umur segini aku udah bisa ini, udah punya itu. Tapi kenyataannya masih gini-gini aja. Kadang sampai mikir, apa aku gagal ya? Tapi ternyata banyak orang juga ngalamin hal yang sama. Kita cuma jarang ngomong. Jadi kelihatannya kayak cuma kita yang tersesat. Padahal sebenarnya kita lagi sama-sama jalan di labirin yang sama. Lalu gimana caranya kita bisa hadapin semua ini? Pertama, coba sadar. Kalau bingung di usia 20-an, itu wajar banget. Kamu gak salah, kamu gak terlambat, dan kamu gak sendirian. Justru, masa bingung ini bisa jadi momen penting buat kenal lebih dalam sama diri sendiri. Kadang, kita keburu-buru ikut jalan orang lain, padahal mungkin jalannya gak cocok sama kita. Berhenti juga bandingin hidupmu sama orang lain. Hidup itu bukan lomba. Gak semua orang harus sukses di usia 25. Ada yang baru nemu jalannya di usia 30, ada juga yang baru bangkit di usia 40. Hidup punya timeline masing-masing. Dan timeline itu bukan berarti semakin cepat semakin bagus. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa kamu bisa nikmatin perjalananmu. Kalau lagi bingung, coba kasih kesempatan buat diri sendiri nyoba hal-hal baru. Jangan takut gagal, karena gagal itu bagian dari proses.
Gagal gak bikin kamu lebih rendah, justru bikin kamu punya pengalaman lebih banyak. Setiap orang punya ritme masing-masing, dan gak ada yang salah dengan jalan pelan-pelan. Aku percaya, quarter life crisis itu bisa jadi titik balik. Ibarat komputer, ini tuh kayak tombol reset. Kita lagi dikasih waktu buat mikirin ulang apa yang sebenarnya penting buat kita, apa yang bikin kita benar-benar hidup. Kadang kita memang butuh tersesat dulu, biar nanti bisa lebih paham arah mana yang mau dituju. Jadi, kalau sekarang kamu lagi bingung, anggap aja ini proses loading hidupmu. Sekarang, kamu lagi di fase apa? Lagi pusing mikirin kerja? Lagi didesak nikah? Atau masih muter-muter nyari hal yang bikin kamu bahagia? Ceritain di komentar ya. Jangan takut, karena bisa jadi ceritamu bikin orang lain ngerasa gak sendirian. Kadang, sekedar tahu ada orang lain yang ngalamin hal sama, itu udah bikin hati lebih ringan. Mungkin kayaknya cukup sampai di sini ngobrol kita hari ini. Quarter life crisis itu nyata dan berat, tapi kamu gak sendirian. Kita semua lagi belajar, jatuh, bangun, nyari jalan masing-masing. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa, kalau kamu punya cerita, ceritakan padaku.